Sebenarnya bantuan 1,2 juta ini itu tidak harus memiliki kartu KIS. Kartu KIS hanya digunakan untuk mengecek apakah terdaftar atau tidak. Karena jangan sampai sahabat sosial tidak punya KIS tapi terdaftar di DTKS. Berarti punya peluang untuk mendapatkan bantuan 1,2 juta tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Nurham SDG. Nah, bagaimana kabar sahabat sosial? Saya doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, rezeki lancar, dan pastinya segala urusan dimudahkan. Amin amin ya robbal alamin. Nah, sahabat sosial, video kali ini saya akan membahas terkait tentang fakta bantuan sosial tunai Rp300.000 atau bantuan 1,2 juta rupiah yang akan diterima para pemegang kartu Indonesia Sehat gratis dari pemerintah. Karena sudah banyak yang tanyakan bagaimana cara dapatnya, daftar di mana, dan bagaimana proses pencairannya, itu akan kita bahas khusus pada video kali ini. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjut, saya ingin mengingatkan kepada sahabat sosial untuk mengklik tombol subscribe-nya agar sahabat sosial bisa terus mendapatkan informasi update seputar bantuan sosial. Nah, sahabat sosial, bagi kalian yang baru gabung, perkenalkan saya Nurham Sadik. Saya merupakan salah satu SDM atau pendamping program Keluarga Harapan. Saya juga aktif berbagi informasi tentang bantuan sosial melalui kanal YouTube ini. Jadi sahabat sosial, jika suka informasi tentang bansos, silahkan klik tombol like setiap video yang kami upload. Oke sahabat sosial, beberapa fakta tentang pemegang kartu KIS yang akan mendapatkan bantuan sosial tunai senilai 1,2 juta rupiah yang akan disalurkan 4 bulan. Mulai Januari, Februari, Maret, dan bulan April mendatang. Bantuan ini disalurkan untuk sahabat sosial yang memiliki kartu Indonesia Sehat gratis dari pemerintah. Nah, sahabat sosial, kenapa bantuan sosial ini diperuntukkan untuk keluarga yang memiliki KIS gratis? Karena sudah bisa dipastikan bahwa keluarga penerima kartu Indonesia Sehat tersebut adalah keluarga yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Karena bantuan sosial tunai ini adalah bantuan dari Kementerian Sosial, maka Kementerian Sosial akan merujuk ke data terpadu kesejahteraan sosial untuk mengambil nama-nama calon penerima dan menyalurkan bantuannya. Namun sebelum itu saya perlihatkan cara mengecek apakah sahabat sosial termasuk keluarga penerima bantuan sosial tunai ini atau tidak. Itu bisa kita cek melalui salah satu situs Kementerian Sosial. Nah, sahabat sosial, karena tidak semua pemilik kartu KIS ini terdaftar sebagai penerima, maka perlu dicek dulu apakah sahabat sosial itu juga termasuk penerima bantuan sosial tunai. Kalau tidak, nanti kita jelaskan. Nah, sahabat sosial, ini bisa sahabat sosial coba di rumah. Karena cara ceknya itu bisa online atau bisa dicek di rumah. Oh ya, sebelum kita lanjut, kenapa tidak semua pemilik kartu KIS ini itu bisa mendapatkan bantuan sosial tunai? Itu nanti saya jelaskan setelah tutorial cara mengecek apakah sahabat sosial termasuk penerima atau bukan. Nah, sahabat sosial, untuk mengecek apakah sahabat sosial termasuk salah satu penerima bantuan sosial ini, sahabat sosial bisa langsung mengunjungi situs dtks.kemensos.go.id. Nah, nantinya setelah memasuki link tersebut, tampilan linknya atau tampilan situsnya akan seperti ini. Disinilah sahabat sosial bisa langsung mengecek dengan memasukkan nomor PBI atau nomor KIS-nya beserta nama peserta KIS yang memiliki kartu. Nah, setelah itu masukkan kode yang ada di sudut kanan ini, masukkan kodenya. Setelah itu sahabat sosial bisa langsung mengetahui apakah sahabat sosial salah satu penerima bantuan atau bukan. Nah, selain daripada nomor KIS, sahabat sosial juga bisa menggunakan data-data yang lain. Karena sebenarnya
bantuan ini bukan diperuntukkan untuk yang punya KIS saja, melainkan sahabat sosial yang memang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, situs DTKS ini untuk mengetahui apakah sahabat sosial termasuk salah satu penerima dan apakah sahabat sosial terdaftar sebagai warga yang ada di DTKS. Nah, namun yang perlu menjadi catatan bahwa situs ini bukan situs untuk mendaftar, hanya untuk mengecek apakah terdaftar sebagai penerima DTKS, maksudnya apakah termasuk salah satu penerima bantuan sosial pemerintah. Karena nantinya setelah menelusuri namanya, nantinya akan muncul bantuan-bantuan apa saja yang sahabat sosial dapatkan selama ini. Selain itu, sahabat sosial bisa juga mendownload aplikasinya di Play Store. Kalau sahabat sosial memiliki Android, silahkan di download aplikasinya, namanya Six Dataku. Oke sahabat sosial, nah bagaimana? Saya pikir sahabat sosial bisa cek sendiri di rumah. Bagi sahabat sosial yang mungkin punya keluarga kurang mampu atau mungkin punya tetangga yang tidak punya HP atau Android, tidak perlu ke kantor desa. Sahabat sosial bisa cek sendiri dengan cara tadi. Silahkan ambil KIS-nya, masukkan nomornya, dan ikuti petunjuk pada penjelasan saya yang tadi. Nah, sekarang bagaimana? Kalau sudah cek tapi ternyata tidak terdaftar. Kalau sudah cek tapi ternyata tidak terdaftar, jangan kaget dulu. Karena bantuan sosial tunai ini adalah bantuan yang sifatnya khusus. Khusus karena disalurkan hanya 4 bulan dan disalurkan di masa pandemi COVID-19. Nah, sahabat sosial, kenapa nama-nama sahabat sosial itu bisa tidak masuk penerima bantuan tersebut? Misalnya, itu bukan tanpa alasan sahabat sosial. Ada beberapa faktor penyebab sahabat sosial tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial tunai ini. Pertama, sahabat sosial mungkin terdaftar sebagai penerima bantuan reguler lainnya, seperti bantuan PKH atau bantuan program sembako BPNT. Nah, sahabat sosial, bagi kalian yang terdaftar sebagai penerima bantuan PKH atau bantuan program sembako BPNT, penerima bantuan tersebut itu sudah bisa dipastikan tidak akan mendapatkan bantuan 1,2 juta tersebut. Namun kalau sahabat sosial bukan penerima bantuan PKH atau bukan penerima BPNT sembako, tidak perlu khawatir karena bisa jadi sahabat sosial juga termasuk penerima bantuan sosial lainnya seperti bantuan atau BLT UMKM 2,4 juta, karena bisa jadi sahabat sosial punya usaha kelontong misalnya. Jadi sahabat sosial itu bisa mengecek namanya di situs IPOM BRI. Itu sudah beberapa kali saya bahas di video sebelumnya kalau sahabat sosial punya usaha. Nah, sahabat sosial, sebenarnya bantuan 1,2 juta ini itu tidak harus memiliki kartu KIS. Kartu KIS hanya digunakan untuk mengecek apakah terdaftar atau tidak. Karena jangan sampai sahabat sosial tidak punya KIS tapi terdaftar di DTKS. Berarti punya peluang untuk mendapatkan bantuan 1,2 juta tersebut. Nah, pada proses pencairannya, karena mungkin ada beberapa sahabat sosial yang mungkin juga terdaftar dan bertanya-tanya dicairkan di mana, apakah di kantor desa atau di kantor camat, atau siapa yang bisa dihubungi untuk mencairkan bantuan ini. Nah, sahabat sosial, proses pencairannya itu sangat gampang sekali. Ada 2 cara sahabat sosial. Yang pertama, bantuan sosial tunai ini akan dicairkan langsung ke rekening sahabat sosial. Ini bagi sahabat sosial yang punya nomor rekening. Tapi bagaimana kalau sahabat sosial tidak punya rekening? Tidak perlu khawatir karena pemerintah mempersiapkan sistem penyaluran agar bantuan ini bisa tepat sasaran, tepat jumlah, tepat guna, dan bisa disalurkan secara transparan dan akuntabel. Bantuan ini akan disalurkan melalui kantor pos di daerah sahabat sosial bagi yang tidak memiliki rekening. Tapi khusus di wilayah saya ini disalurkan oleh kantor pos dan dialihkan ke kantor camat. Yang menyalurkan bantuannya itu adalah kantor pos tapi disalurkan di kantor camat atau di kantor kelurahan. Ini guna untuk menghindari kerumunan di masa pandemi COVID-19 ini. Ya,
Terima kasih sudah menyimak sampai selesai sahabat sosial yang punya pertanyaan seputar bantuan sosial tunai atau bantuan sosial lainnya. Sahabat sosial bisa menulis di kolom komentar. Untuk sahabat sosial yang suka informasi sebagai bentuk dukungan sahabat sosial, saya mengharap sahabat sosial tidak lupa untuk mengklik tombol like pada video ini. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum.